Pagi semuanya. Pagi. Aduh, kok lemas banget sih? Selamat pagi. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan belum? Udah. Good. Sembari Miss siapin PPT, Miss mau cerita nih. Tadi tuh Miss ngalamin masalah waktu kesini. Mau ke Miss bawah, itu tuh banyak bocor. Jadi terpaksa Miss harus cari bengkel dulu biar sampai sini. Untungnya Miss nggak telat kan. Nah, gimana dengan kalian? Kalian juga ada ngalamin masalah nggak? Cynthia mungkin bisa ceritain? Oh, oke. Aku pernah ngalamin masalah tuh. Aku kan mau ke sekolah. Pas udah di kelas, aku cari buku matematika. Ternyata lupa. Jadi aku balik ke rumah. Terus pas balik lagi ke sekolah, pintu gerbangnya udah ditutup. Jadi nggak bisa masuk. Nah, lihat kan, berarti dalam kehidupan manusia kita tuh sering ngalamin yang namanya masalah. Entah itu masalah dengan keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan lingkungan, masalah dengan saudara-saudara, bahkan masalah dalam diri kita sendiri. Nah, ternyata ilmu ekonomi juga punya masalah. Ekonomi punya masalah. Itu gimana ya, Miss? Nah, makanya hari ini kita mau belajar yang namanya masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, itu yang jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, Miss mau kasih tahu dulu nih seperti biasa. Kalau di kelas Miss kan ada rule and prosedur. Jadi kalau kayak gini berarti Diam. diam. Kalau begini Bertanya. Oke, kalau dua Bismillah. Oke, berarti kalau udah tahu ya. Next. Apa yang kalian ketahui tentang masalah ekonomi? Mengapa masalah ekonomi dapat terjadi? Apa yang kalian ketahui tentang masalah ekonomi? Cindy, apa yang kamu tahu tentang masalah ekonomi? Nah, yang kamu tahu aja deh, yang kamu tahu apa aja. Kalau masalah ekonomi itu misalnya nggak ada uang, Miss, apa gitu ya. Pokoknya kalau yang terpintas dalam pikiran kamu aja. Masalah di mana ya saat kita membutuhkan sesuatu tapi kayak nggak ada gitu. Oke, saat kita membutuhkan sesuatu tapi itu sesuatu nggak ada. Iya. Oke, Hana, menurut kamu masalah ekonomi itu apa? Apa yang kamu tahu? Kalau dari Cindy kan sesuatu yang kita butuhkan tapi nggak ada. Masalah ekonomi. Kalian kan minggu lalu udah belajar tentang kebutuhan, kelangkaan. Nah, masalah ekonomi berarti berkaitan dengan Kebutuhan dan kelangkaan. nice. Oke, mengapa masalah ekonomi dapat terjadi? Mungkin Cindy. Contohnya seperti kurangnya lapangan pekerjaan. Kurang pekerjaan, good. Cynthia. Mungkin tersedia lapangan pekerjaan, cuman dari orangnya yang tidak memiliki keahlian di bidang itu. Oke, good. Jadi jawaban kalian sebenarnya udah benar. Jadi Miss akan kasih lebih lagi. Sebenarnya masalah ekonomi atau masalah pokok ekonomi yang paling mendasar itu berbicara tentang what atau apa, barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Nah, sebagai pemerintah, pemerintah harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, dalam satu daerah itu membutuhkan pasokan air bersih, tapi yang disediain pemerintah malah makanan pokok atau misalnya beras. Apakah itu masuk akal? Enggak kan, yang dibutuhkan lain, yang dikasih lain. Jadi pemerintah itu harus benar-benar memperhatikan barang dan jasa apa yang akan diproduksi demi kesejahteraan para masyarakat. Nah, barang dan jasa apa yang diproduksi ini berkaitan dengan apa sih yang harus kita kasih ke masyarakat, apa yang harus kita salurkan. Misal ada satu bidang tanah. Pertanyaannya, apakah tanah ini akan ditanami tanaman, ataukah dibangun rumah, ataukah dibangun pabrik? Nah, itu kan yang jadi masalah. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, terus masalah yang kedua, how? Bagaimana cara memproduksi? Setelah kita udah tahu nih, kita mau produksi apa? Misalnya tadi apanya kita mau produksi tanaman padi. Misalnya kita mau tanam tanaman padi. Terus ditanya bagaimana cara memproduksinya?
bagaimana cara memproduksinya ini berkaitan dengan siapa yang akan memproduksi. Nah, pertanyaannya, apakah yang akan memproduksi itu pemerintah, apakah swasta, ataukah perorangan? Bagaimana cara memproduksinya? Apakah kita harus menggunakan teknologi modern, ataukah menggunakan hal tradisional? Nah, itu kan yang pertanyaan-pertanyaannya. Tadi kita udah tahu nih, kita mau produksi beras. Terus pertanyaan sekarang, yang produksi berasnya itu siapa? Apakah para petani swasta ataukah yang dari pemerintah? Terus diproduksi bersifat massal atau terbatas? Apakah ini untuk diratakan ke semua masyarakat atau hanya masyarakat tertentu? Nah, itu tuh yang jadi masalah. Nah, untuk pertanyaan ini masih ada yang ingin bertanya? Untuk how? Atau kurang paham? Pas. Oke, kita next. For whom? Untuk siapa barang atau jasa dihasilkan? Nah, ini tadi sudah menjawab yang di how ya. Untuk siapa barang dan jasa dihasilkan, apakah itu untuk semua orang, apakah itu hanya masyarakat tertentu, ataukah hanya sebagian kecil dari masyarakat yang boleh mendapatkannya, gitu kan? Kayak tadi di awal Miss bilang, misalnya masyarakat di suatu daerah tertentu, taruhlah misalnya di Bekasi misalnya butuhnya minyak, tapi yang dikasih minyak tuh malah daerah Depok, kan nggak masuk akal kan, saya nggak sense. Jadi itu tuh masalah pokok ekonomi, ini tuh masalah yang paling dasar. Nah, selanjutnya ternyata ada juga masalah ekonomi makro atau yang lebih besar. Yang pertama, nah siapa tadi yang jawab tentang pekerjaan tadi? Cindy ya. Nah, pekerjaan. Nah, di sini ternyata masalah pokok ekonomi makro itu berkaitan dengan tingkat pengangguran dan laju inflasi. Nah, ada yang tahu inflasi di sini? Ya. Oke, Pak, inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus. Jadi misalnya harga-harga bahan pokok lah, harga-harga yang kita butuhkan itu naik secara terus-menerus. Nah, itu namanya inflasi. Nah, kenaikan tingkat pengangguran dan laju inflasi selama dalam masa berkepanjangan berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan yang lebih luas, bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan hukum. Untuk mengantisipasi diperlukan intervensi kebijakan pemerintah yang tepat, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Nah, untuk kebijakan moneter sama kebijakan fiskal, kalian akan lebih belajar lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus, masalah yang kedua yaitu kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Tidak adanya peningkatan kapasitas produksi yang cukup mencerminkan rendahnya pendapatan nasional. Jika demikian, suatu negara akan mengalami berbagai hambatan dalam pembangunan ekonomi. Nah, jadi tingkat produksi ini berarti sangat menjadi masalah karena ini berkaitan dengan pendapatan nasional kita, gitu kan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dari area masalah pokok sama masalah ekonomi makro. Pas? Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi Miss nyelesain masalah itu dengan nyari bengkel buat perbaiki motor. Bagaimana dengan masalah ekonomi? Apakah permasalahan ekonomi dapat diselesaikan? Tindakan atau cara apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut? Nah, coba tolong kalian diskusi sama teman-teman. Miss kasih waktu 5 menit. Bagaimana dengan masalah ekonomi? Kira-kira masalah ekonomi bisa diselesaikan nggak sih? Apakah itu dapat diselesaikan? Tindakan atau cara apa yang bisa dilakukan? Ayo coba diskusi 5 menit. Jalannya sih salah. Mas bangku dong, jangan ke belakang. Kamu udah lontek. Tadi Miss sudah singgung loh, padahal waktu di tingkat pengangguran ada yang namanya kebijakan fiskal, sebentar, sama kebijakan moneter.
Berarti sebenarnya masalah ekonomi bisa Selesai. Good. Next. Kita masuk pada sistem ekonomi. Ternyata masalah ekonomi itu dapat diselesaikan dengan menggunakan yang namanya sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi. Menurut Georgi Grosson, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, tetapi sampai pada tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi. Nah, berarti secara singkat, padat dan jelasnya, berarti sistem ekonomi ini cara yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Oke. Nanti kalian akan ada activity. Nah, jadi berdua-berdua ngerjainnya ya. Oke, garis besar. Di sini Miss cuma mau jelasin secara garis besar apa itu sistem ekonomi itu ada apa aja sih. Nah, nanti Miss bakal bagikan kalian artikelnya. Ini yang artikelnya tadi Miss udah bagiin ke ketua kelasnya. Jadi mungkin kalau udah terima semuanya? Udah. Oke, nanti kalian itu baca artikelnya ya. Ya. Nah, sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem ekonomi ini adalah sistem perekonomian ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di masyarakat atau mekanisme pasar. Nah, berarti perekonomiannya diatur sama pasar. Oke, secara singkatnya. Terus yang kedua ada yang namanya sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, sistem ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi yang pegang sistem perekonomian itu berpusat pada pemerintah. Terus yang kedua, sistem ekonomi campuran, mixed economy system. Nah, ini tuh campuran dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Jadi setengah-setengah, mau dibilang komando enggak, mau dibilang pasar enggak, tapi mereka punya kapasitasnya tersendiri. Ada setengah komando, setengah pasar. Nah, untuk Indonesia sendiri punya yang namanya sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ini berbeda karena ini dijuali oleh ideologi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Nah, pertanyaannya, kenapa sih sistem ekonomi ini ada beda-bedanya gitu? Kenapa setiap negara tuh sistem ekonominya tuh nggak sama? Mungkin ada beberapa negara yang sama, tapi kenapa nggak serata aja gitu, seluruh dunia sama aja gitu? Kenapa? Ada yang bisa jawab mungkin? Hana, kenapa? Kenapa kira-kira sistem ekonominya tuh di seluruh dunia tuh beda-beda? Kenapa nggak sama aja gitu? Nah, jadi kenapa dia nggak sama? Karena ideologi atau pandangan masyarakat terhadap apa hal yang baik itu di setiap negara itu berbeda-beda. Jadi misalnya apa yang dianggap baik di Amerika belum tentu dianggap baik di Indonesia. Apa yang dianggap baik di Indonesia belum tentu dianggap baik di Amerika. Nah, adanya perbedaan sistem ekonomi di setiap negara bukan berarti sistem ekonomi itu lebih baik daripada sistem ekonomi yang lainnya, tetapi dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, sekarang kalian buka artikel yang ibu udah bagiin ke kalian. Nanti barengan sama teman kelompoknya ya. Nah, kalian buka, terus kalian baca. Ibu kasih waktu kalian baca 25 menit. Lumayan lama ya. Kalian akan baca selama 25 menit. Terus sembari kalian baca, kalian buat pertanyaan. Nah, karena ini ibu bagi dalam kelompok, maka kelompok di depan ini dia akan membahas mengenai ekonomi campuran sama ekonomi kapitalis sama ekonomi komando. Dan kelompok di belakang akan membahas ekonomi campuran dan ekonomi Pancasila. Nah, dua di depan akan buat pertanyaan untuk kelompok di. Berarti kalian mau buat pertanyaan yang berkaitan dengan Campuran. Oke. Nah, begitu juga sebaliknya, kelompok di belakang akan buat pertanyaan untuk kelompok di depan. Oke ya. Berarti secara tidak langsung kalian harus baca 4
terdapat 4 artikel, lihat di buku kiri. Oke. Nah, jadi kalian baca selama 25 menit. Sembari kalian baca, kalian udah bisa buat pertanyaan. Terus nanti kalian akan jawab pertanyaan. Nah, contoh pertanyaannya bisa gini. Contoh, tapi kalau kalian mau buat pertanyaan yang lebih lagi bisa. Contohnya bisa gini, bagaimana sistem ekonomi kapitalis dapat menjawab permasalahan ekonomi berkaitan dengan apa yang akan diproduksi. Nah, ini bisa contohnya. Terus yang kedua, tindakan apa yang dapat diambil oleh negara penganut sistem ekonomi campuran jika menghadapi permasalahan tingkat pengangguran dan laju inflasi. Nah, ini bisa jadi pertanyaan-pertanyaan referensi buat kalian contohnya. Oke, silakan. Jika menghadapi permasalahan tingkat pengangguran dan laju inflasi. Nah, ini bisa jadi pertanyaan-pertanyaan referensi buat kalian contohnya. Oke, silakan kalian baca. Jadi silakan kalian baca. Oke. Gimana bisa? Ada Cynthia bisa? Iya Bu, sudah bisa berarti. Oke. Gimana sih Masnya? Tutup sih. Miss mau ke toilet sebentar ya. Iya, Miss. Bagaimana cara? Sibuk banget. Udah lama gak nulis nih. Jenis barang dan jasa. Yang harus diproduksi. Iya, kamu udah ngaku sudah komando kapitalis. Ini mata dia. Ini mana ini? Ini sebenarnya apa yang? Hah? Iya terus kom. Banget sih di depan. Kok nggak ada yang pasar sih? Apa kapitalis itu pasar? Di sini. Pasar sudah beda. Di sini kan Kapitalis itu bukan pasar. Kapitalis itu kayak angka. ini Pancasila. Kok nggak ada yang pasar sih? Ini biasanya punya komando. Yang kecil dan yang kedua.
Ini sistem ekonomi komunitas. Iya sih. Gimana, ada kesusahan? No Atau problem. bingung atau gimana? Oh iya, kalian juga bisa searching di internet ya. Iya, Jadi Bu. nggak apa-apa. Iya, Miss. Tapi Selain artikel yang Miss kasih 4 itu. dia tuh mau coba sendiri Miss, nggak perlu. Oh iya, bagus lah, bagus. Kalau kalian mau Miss putarin musik nggak biar kalian atau enggak? Boleh. Oh boleh. Ya. Ya. Enggak kalau Miss Alan maksa. Walker. Kalau Miss maksa ya udah. Jangan cuma fokus ke pertanyaannya, dibaca juga ya. 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 Nanti biar kalian bisa jawab pertanyaan dari teman kalian. Mengenai apa sih? Apa salah satu kelemahan sistem ekonomi kapitalisme? Dari kelemahan ekonomi sistem ekonomi kapitalisme, dari kelemahan sistem ekonomi kapitalisme, Satu kelemahan. sistem ekonomi kapitalisme. Jadi kelebihan kalian dapat dari sistem ekonomi Kapitalisme, kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme tentang perekonomian muda, berbicara ketidakstabilan, perekonomian muda, Tentang perekonomian muda. kamu jangan cepat-cepat dong. Kamu tuh deket banget sih. Perekonomian muda. Ketidakstabilan. Iya. Udah terguncang. Jadi kekurangan yang kalian dapat dari sistem ekonomi kapitalis Ini kekurangannya kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang dari segi ekonominya kuat untuk menguras pihak yang lemah. kira-kira kenapa itu? Mungkin itu ada ingin menguasai yang lain atau kan mereka pikir bahwa mereka kaya jadi mereka dari si anaknya menindas yang di bawah gitu. Berbicara ketidakstabilan. Kita bagi dong, kamu sistem ekonomi campuran apa itu biar kita ini. Aku foto dulu ya. Terus sih nggak kamu untuk situ kalian bisa nggak sih bicara kayak kita ini? Ngomong kayak kita. Mereka anak udik. Mereka dari kampung, oh my god. Terus kok berdiri aja? Kamu nggak capek? Enggak apa-apa. Contoh pertanyaannya ada di depan ya kalau kalian masih mau bingung buat bertanya. Aku baca. Itu ini,
panjang banget sih. Gimana sih kamu ini? Kita itu nggak ingat kalau jadi kan kamu baca kan mau ini harus sama Kamu yang mana? Aku yang mana? kamu tuh yang campuran. Aku nggak tahu. Di atasnya dong. Tuh kalau scroll ke atas itu posisinya. Coba misalnya pertanyaannya udah ada. Kasih Tujuan aku jelek banget. soal tes. Oh yang ini? Kalau nanya ini apa nih? Kita belajar. Ini bagus nih pertanyaannya. Sini. Sayang sekali pertanyaannya. Oh, pertanyaannya susah ya. Kamu nggak bisa jawab kan? Miss nggak ada lagu anu nggak? Gak apa-apa. Lagu itu yang lagi tren sekarang. Kamu muda. Bukan orang muda. Nanti aku bakal goyang kamu. Papa muda. Belum Dawud. Enggak. Miss nggak punya Kalau nggak bagus. Dia mungkin ngapain sama Tiara kali. dialognya juga nggak ada ya. Miss satu doang. Terus Miss nawarin. Tadi lagunya cuma satu doang. Ngakak nih. Kok Miss ngakak sih? Aduh. Miss lucu juga ya. Ya dong, kalian kan lucu-lucu. Kalian bisa nggak sih bikin pertanyaan yang susah? Jangan kalian bikin pertanyaan banyak ya. Jangan lihat dong. Jangan kepo dulu, ayo. Ini kan kita kesusahan nyari Kalau udah. kita cari di situ aja. Ya seru. Aku pada pikir pasti dulu ini gitu. Ini sih. Dua aja Miss. Iya, dulu aja. Kamu berapa sih? Aduh. Masih mau Gaya kamu. Oke, jadi pertanyaan yang kalian buat dijawab oleh kelompok sebelah. Pertanyaan kelompok sebelah dijawab oleh kalian. Oke. Oke, ini udah semuanya. Udah, Udah baca juga. Ya udah. Ya lumayan. Udah baca. Oke. Sekarang siapa yang duluan ya? Kamu mau pilih atau mau Seramis aja. sulit aja? Atau mau Gunting apa? kertas batu. Atau gunting kertas? Terserah Miss aja. Jadi terserah Miss aja ya. Iya. Berarti kelompok di belakang lebih dulu jawab kelompok dari depan. Oke. Silakan. Oke, tunggu. Miss masih dulu. Bukan nanti. Ada dulu pertanyaannya. Oke. Miss, Tadi aku mau kasih saran boleh nggak? ayo boleh. Misalnya kan kelompok udah ngasih pertanyaan dan kita juga ngasih pertanyaan. Jadi minta waktu dong buat jawab. Iya, pasti ada. Iya. Jadi ini kan 2 pertanyaan. Mau 1 kali 2 pertanyaannya atau satu-satu disiksa? Satu aja. Satu aja. Iya. Oke. Berarti dari Terus depan pertanyaan ngasih kita jawab pertanyaan, gitu. kalian yang jawab ya. Oke. Tadi yang dari depan ngasih pertanyaan untuk materi tentang Ekonomi campuran, sistem ekonomi campuran, sama. sistem ekonomi Pancasila. Oke. Silakan kasih satu pertanyaan dulu ya. Oke, ini saya bacakan ya. Kan di sini dikatakan pertumbuhan ekonomi campuran cenderung melambat daripada dengan sistem ekonomi pasar. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menyetarakan pertumbuhan sistem ekonomi campuran dengan sistem ekonomi pasar? Bisa diulang? Pertanyaannya aja. Bagaimana cara? Bagaimana cara kita menyetarakan pertumbuhan sistem ekonomi campuran dengan sistem ekonomi pasar? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi silakan kalau mau di belakang diskusi dulu kalian mau jawabnya gimana. Diskusi waktu 2 menit. Saya diskusi dulu. Bagi kelompok depan sembari nunggu jawaban mungkin bisa baca-baca artikelnya lagi dan bisa jawab pertanyaannya.
Jadi di sini mungkin ada Oke, gimana kelompok di belakang udah bisa jawab? Tunggu Miss, sebentar lagi. Iya, karena Jadi silakan kelompok di belakang untuk menjawab pertanyaan dari kelompok depan. Ya, terima kasih. Di sini kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana cara menyetarakan pertumbuhan sistem ekonomi campuran dengan sistem ekonomi pasar liberal. Silakan Tia. kamu cuma bacain pertanyaannya ya? Aku masih bingung. Ya, menurut kami ini sulit untuk disetarakan karena kita tahu bersama bahwa sistem ekonomi campuran itu kan gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Sedangkan di sini sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando memiliki pasti tidak sama karena berbeda-beda. Satu diatur oleh pemerintah dan satu oleh pasar itu sendiri. Jadi susah untuk menyetarakan. Jika kebetulan pemerintah dan sistem ekonomi pasar itu memiliki sistem yang sama, misalnya si pemerintah ingin seperti apa ya, Menyetarakan aku tuh kayak susah ngomong gitu tapi ada di Coba pikir-pikir coba. menyetarakan. Menyetarakan, menyamakan. ya misalnya kalau sistem ekonomi pemerintah itu sama dengan sistem ekonomi pasar, pasti itu akan setara karena sama. Tapi kalau misalnya masing-masing memiliki perbedaannya pasti sulit karena di sini ada aturan dari pemerintah, di satu sisi ada aturan dari masing-masing. Jadi mungkin menurut kami itu sulit untuk disetarakan. Oke, tambahan dikit dari Miss ya. Jadi ekonomi campuran sama ekonomi pasar itu tidak bisa disetarakan. Karena tadi kan campuran itu sudah termasuk di dalamnya ekonomi pasar dan ekonomi komando. Jadi kalau untuk mau disetarakan ke pasar, berarti dia jadinya udah bukan ekonomi campuran lagi, berarti dia udah jadi ekonomi pasar lagi. Sedangkan kita tahu kalau di ekonomi pasar di ekonomi campuran ada ekonomi komando. Kalau kita setarakan ke ekonomi pasar, ekonomi komandonya akan hilang. Makanya tidak bisa disetarakan. Oke. Good. Sekarang silakan berikan pertanyaan ke kelompok di depan. Ya, terima kasih. Sini kami akan bertanya pada sistem ekonomi komando. Bagaimana cara pemerintah mengatur jenis barang dan jasa yang harus diproduksi dengan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat? Jadi pemerintah itu mengatur jasa dan barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi Silakan bagaimana kelompok di cara depan diskusi pemerintah dulu 2 menit. Oke, udah? Udah selesai diskusinya? Oke, jadi ya silakan jawab. Ya, Cynthia, handphonenya mungkin bisa disimpan dulu ya. Kita lagi kelas. Oke, bisa Ya. kelompok di depan jawab? ya, saya akan mencoba menjawab sedikit sesuai kemampuan saya. Ya, bagaimana cara pemerintah mengatur jenis barang dan jasa yang diproduksi dengan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi di sini pertama-tama kita itu harus mengetahui dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Misalnya kayak pemerintah mencari tahu apa yang kurang di suatu daerah itu, jadi baru bisa
baru bisa diproduksi. Kemudian cari tahu jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian pemerintah memproduksinya kemudian disalurkan kepada masyarakat. Oke, sedikit tambahan dari ini seperti yang udah kita pelajari tadi tentang masalah pokok, apa, bagaimana, dan untuk siapa. Jadi ketiga pertanyaan ini harus dijawab dulu oleh pemerintah, baru dipraktekkan. Nah, ini tuh biasanya pemerintah akan melakukan yang namanya rancangan pendapatan maupun pengeluaran. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelompok depan. Ya, pertanyaan yang kedua, apa yang berikan contoh. Kan di sini dikatakan kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila itu perekonomian diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Maksudnya di sini berikan contoh mengapa, maksudnya berikan bukti yang sudah berikan contoh mengapa dikatakan demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan agak berbalik-balik ya, saya agak bingung. Tapi sini saya akan mencoba menjawab. Nggak mau diskusi dulu nih, atau mau langsung aja jawab? Udah langsung terlintas di pikiran. Oke, lanjut silakan. Itu mengapa sih katanya? Kita tahu kan dalam sebuah negara itu ada pemerintah dan masyarakat. Tentu mengapa dibikin sistem pemerintahan atau dipilihnya mereka menjabat dalam suatu pemerintahan, pasti untuk demi kemakmuran masyarakat, supaya ada yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah sini berperan penting dalam mengatur masyarakatnya. Oleh sebab itu, sebagai contoh atau bukti pemerintah melakukan semua itu demi kemakmuran, kita bisa mengambil contoh seperti terdapat desa-desa tertentu atau wilayah tertentu yang mendapat bantuan dari pemerintah seperti beras bulog. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Oke, dari tambahan dari Miss. Atau pertanyaannya mengapa ya? Maksudnya berikan contoh kenapa dikatakan Perekonomian diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Oh, ya jadi kita balik lagi, kan namanya ekonomi Pancasila, berarti kita harus merujuk kepada Pancasila yang 5 dasar. Di situ kan ada dibilang kesejahteraan itu kan, itu di sila keberapa? Sila keempat ya. Nah, itu kan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi dari rujukan inilah makanya pemerintah mengatur kesejahteraan untuk rakyat. Nah, salah satu contoh nyatanya itu dibangunnya koperasi. Nah, benar tadi yang kata Cynthia, adanya Bulog, terus pembangunan BUMN. Nah, BUMN ini kan sebenarnya itu diatur oleh pemerintah, tetapi itu untuk kebutuhan masyarakat juga, seperti PLN. PLN itu punyanya pemerintah, sebagian besar punyanya pemerintah, tapi itu ditujukan kepada masyarakat. Nah, itu salah satu contoh. Sini paham? Bisa. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 2, coba berikan penjelasan mengenai salah satu kelemahan sistem ekonomi kapitalisme, mengenai tentang perekonomian yang mudah terguncang ketidakstabilannya. Oke, mau diskusi dulu? Nggak perlu. Ya, itu sudah bisa menjawab. Ya, di sini saya akan mencoba menjawab mengapa kestabilannya sedikit terguncang. Mungkin karena di misalnya itu kayak sekarang terjadi itu adanya wabah COVID-19, jadi perekonomian masyarakat itu jadi terguncang ya. Maksudnya di sini berarti kenapa tidak stabil, karena pasti ada saja masalah yang akan datang.
yang akan menghampiri jadi perekonomian masyarakat jadi tidak stabil. Ya. Oke, that's good ya. Bagus-bagus pertanyaan kalian, juga jawaban dari kalian. Nah, untuk pertanyaan ini kalian simpan karena minggu depan akan kita bahas lagi sebagai review sebelum kita mulai kelas. Oke, jadi pertanyaan simpan ya. Next, selanjutnya Ibu mau kasih kalian tugas. Nah, tapi tugas ini akan kalian dikerjakan di rumah. Tugas ini tuh Ibu akan tunggu 4 minggu lagi. Berarti waktunya kalian lama ya, sebulan ya. Nah, tugas ini akan Ibu ambil nilai pengakumulasian di tes formatif kalian. Jadi tolong dikerjakan baik-baik. Nah, tugasnya apa? Kalian akan buat poster analisis mengenai sistem ekonomi. Cara kerjanya gimana sih, Miss? Nah, pertama, kalian akan menentukan negara yang akan dianalisis. Nah, ini tetap per kelompok ya. Jadi kelompok yang kalian tadi tetap satu kelompok lagi ya. Iya. Ada yang keberatan mau pindah kelompok? Enggak. Gue udah nyaman kok. Udah nyaman. Oke, good. Jadi pertama kalian tentukan negara yang akan dianalisis. Usahakan negaranya jangan sama ya. Misalnya, Miss pilih negara Indonesia. Gitu kan. Terus cari tahu sistem ekonomi yang dianut dan permasalahan ekonomi apa yang sedang dihadapi akibat COVID-19. Nah, kita tahu kan sekarang kalau kita lagi menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 dan itu sangat berpengaruh pada perekonomian. Jadi tadi Miss udah pilih Indonesia, terus sistem ekonomi Indonesia kan sistem ekonomi Pancasila. Nah, permasalahan ekonomi apa yang sedang dihadapi akibat wabah COVID-19. Nah, masalah ekonominya misalnya di Indonesia tuh masalahnya sedang banyak di PHK, makanya orang banyak pengangguran, makanya kesejahteraan masyarakat juga terganggu, itu kan banyak orang kehilangan pekerjaan. Itu kan dalam masalah ekonomi sampai akhirnya pemerintah harus mengeluarkan dana untuk tetap menopang perekonomian. Nah, yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu analisis keterkaitan kedua hal tersebut. Nah, keterkaitan kedua hal apa? Permasalahan ekonomi dan sistemnya. Kalian analisis. Analisisnya gini. Masalahnya tadi kan kalian udah tahu. Tuh sistemnya kalian udah tahu. Gimana sistem itu dapat menyelesaikan masalah itu? Gitu. Jadi kalian analisis nanti ya. Nah, hasil analisis disajikan dalam bentuk poster. Jadi Miss minta nanti hasil analisis kalian itu kalian sajikan dalam bentuk poster. Terserah entah itu posternya dalam bentuk media elektronik, dalam bentuk apa? Dalam bentuk cetak atau soft copy. Terserah. Terus kreasikan medianya juga terserah dari kalian ya. Tergantung kreatif kalian. Nah, Miss punya rubrik. Nanti rubriknya akan Miss bagi ke ketua kelas kalian. Jadi ngerjainnya ikutin panduan rubrik. Nah, ya, situ ada udah pada poin-poin apa aja yang harus kalian penuhi. Kalau nggak sesuai rubrik, ya berarti ya poinnya harus Miss kurangi dong ya. Oke, sebenarnya dalam sepanjang kita pelajarin tadi tentang masalah ekonomi, tentang sistem ekonomi, apa sih yang Miss pengen tekanin buat kalian? Apa sih yang pengen banget buat kalian tahu? Nah, kita tahu kalau alam menciptakan setiap komponen dalam kehidupan manusia dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, adanya sistem ekonomi itu mungkin nggak ada tujuan, otomatis ada tujuannya ya, sepertinya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, melalui sistem ekonomi manusia dapat hidup dengan teratur sehingga dapat hidup sejahtera. Adanya sistem ekonomi, kita bisa hidup teratur dan hidup sejahtera. Sebagai gambar dan rupa alat, siswa atau kalian dapat menjalani setiap proses yang dilalui, terlebih lagi dapat bersikap bijak dalam menghadapi masalah. Nah, kalau misalnya tadi Cynthia lupa bukunya dan dia sadarkan itu keteledorannya, gimana cara menghadapinya? Harus dia punya sikap yang bijak, berarti harus nyiapin terlebih dahulu malamnya bukunya gitu kan. Nah, kita harus bijak. Terus mampu mempertanggungjawabkan tindakan yang ia lakukan terhadap alam dan sesama kepada Allah. Nah, jadi setiap tindakan-tindakan yang kalian ambil itu, baik itu tindakan kepada sesama, kepada Allah, itu tuh harus kita pertanggungjawabkan juga kepada Sang Pencipta kita. Oke. Karena pelajaran kita udah selesai, Miss minta satu orang nih, siapa aja, simpulin apa sih yang kita udah pelajarin dari pertama tadi sampai sini. Ayo. Miss gak bakal tunjuk, terserah nih siapa.
Ayo. Bala. Bala. Atau Miss mau tunjuk lagi nih, masa Miss tunjuk lagi? Bala. Ya, mungkin saya bisa Ya, memberikan siap. kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mengetahui bahwa sistem ekonomi terbagi atas 4, yakni sistem ekonomi komando, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi kapitalis komando adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Kemudian sistem ekonomi kapitalis atau pasar itu yang diatur oleh pasar itu sendiri. Kemudian sistem ekonomi campuran yaitu gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar, berarti ada dari pemerintah dan juga pasar itu sendiri. Dan kemudian sistem ekonomi Pancasila adalah yang berdasar pada Pancasila itu sendiri. Oke, benar sekali ya. One clap buat Cynthia. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi kita udah belajar tentang masalah. Ternyata masalah itu ada banyak ya. Kalau misalnya apa, berkaitan dengan apa, bagaimana, untuk siapa, tingkat pengangguran, laju inflasi, kapasitas produksi. Nah, masalah-masalah itu ternyata masalah-masalah itu adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam perekonomian. Ternyata masalah itu juga dapat diatasi dengan yang ada namanya sistem perekonomian. Nah, sistem perekonomian tadi apa sih yang tadi udah disebutin Cynthia? Ada 4, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila. Nah, oke. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kalian. Oke. Untuk menutup kita kelas hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah merasakan kelas hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.